Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Pak TV, jumpa lagi di Podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sudah ada Teh Fiona. Sampurasun Teh Fiona. Sampurasun. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Teh Fiona ini merupakan mahasiswi di PJKR FKIP Universitas 11 April. 11 April Sumedang ya. Nah, tentunya ketika ada narasumber datang ke Podcastan pasti kita akan bercerita nih Teh Fiona. Ya. Sudah siap nih? Siap. 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 Nah, Teh Fiona ini semester berapa sih? Kuliah? Sekarang udah semester 6 ya. Semester 6. Ya. Sebentar lagi lulus berarti. Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi lulus. Dan di kampus katanya juga ikutan himpunan. Iya, himpunan mahasiswa PJKR. Mahasiswa PJKR. Ya. Wah, sangat luar biasa. Sebagai apa? Kebetulan di sini saya sebagai wakil ketua dari Hima PJKR. Mantap, wakil ketua Hima Ya. PJKR. Ya. PJKR itu apa sih? PJKR ini singkatannya ya, Hmm. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi gitu. Yang dimana ini tuh salah satu program studi dari FKIP Universitas 11 April. Oke, berarti olahraga ya atau apa? Iya, lebih ke olahraga gitu PJKR ini tuh. Nah, olahraga kan PJKR itu identik dengan cowoknya laki-laki gitu. Oh iya. Nah, Teh Fiona ini kan udah cantik gitu ya. Kok masuk PJKR nih? Ini kenapa ini bisa masuk PJKR gitu? Mungkin gini ya, kebanyakan ya lihatnya gitu PJKR itu, wah kebanyakan cowok. Kenapa gitu tertarik ke PJKR? Karena ya selain meningkatkan sumber daya manusia yang dimana wanitanya gitu ya, perempuannya itu sedikit. Dan alhamdulillah gitu dari tahun ke tahun itu tuh dari PJKR ini tuh perempuannya udah semakin meningkat gitu. Semakin banyak. Iya, semakin banyak gitu. Nah, di sini saya juga gitu. Kenapa sih tertarik gitu masuk ke PJKR? Karena suka praktek gitu, Pak. Praktek itu kayak mudah gitu, menyenangkan gitu ya bagi PJKR mungkin ya. PJKR. Nah, kebetulan gitu saya suka itu dan ya saya masuk gitu ke prodi PJKR yang di UNSAP ini. Berarti basicnya suka olahraga juga dong? Ya, dulunya olahraga, ikut olahraga gitu. Seneng banget lah gitu olahraga, jadi ya memutuskan buat kuliah di program studi PJKR gitu Pak. Sukanya olahraga apa nih? Kebetulan dari dulu itu olahraganya ikutan karate. Karate? Iya. Wah, sangat luar biasa karate. Itu sejak kapan suka karate? Ikutan karate itu dari sejak SMP. Sejak SMP suka karate, SMA sampai sekarang Ya. di perkuliahan juga ikut Dilanjut karate. gitu ya. Nah, kalau di PJKR sendiri mungkin ada UKM-nya atau apa gitu? Oh iya, dari PJKR ini tuh banyak ya berbagai macam UKM ya. Contohnya seperti bela diri ini ada gitu, dari karate, silat gitu lengkap. Okay. Lalu juga ada banyak banget gitu Pak, seperti bola voli, basket, masih banyak lah gitu di PJKR ini. Renang dan lain sebagainya banyak ya? Ya banyak. Oke, berarti komplit lah kalau misalkan Komplit. suka olahraga, baik itu perempuan atau laki-laki Ya. bisa masuk ke situ Bisa ya? masuk ke PJKR. Bisa masuk PJKR. Ini. Nah gini, kan Teh Fiona ini kan di Hima ya? Ya. Di Hima itu pasti ada banyak kegiatan-kegiatan nih. Nah ada nggak kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan di Hima PJKR ini? Di Hima PJKR ada tentunya ya, salah satu program kerjanya yang besar itu ada USC. UNSAP Sport Competition gitu. Nah di sini tuh ada 2 cabur, ada bola voli dan bola futsal. Nah di sini tuh ada dua ini ya, ada yang mahasiswa sama yang antar pelajar gitu. Nah kebetulan alhamdulillah gitu yang pelajar ini tuh kita ngadainnya se-Jawa Barat. Oh, jadi se-Jawa Barat. ya udah rame banget gitu dari tiap tahun ke tahun tuh semakin meningkat gitu Pak. Tahun ini berarti tahun keberapa? Tahun ini tuh udah tahun ketiga. Yang dilaksanain tuh. Bulan apa berarti itu Teh? Dari dilaksanainya bulan Februari. Oh Februari kemarin, Ya. oh belum lama ya? Ya. Oke. Nah ini kan USC ya? Ya, USC. Ini tingkat se-Jawa Barat itu kuotanya ada berapa sih yang ditabung? Katanya juga itu nggak semuanya bisa ikutan ya? Ya, nah jadi dari Hima PJKR ini tuh udah menyediakan kuota yang sangat terbatas gitu ya Pak. Ada 40 tim gitu. Nah yang dimana di sini tuh kan 40 tim se-Jawa Barat gitu. Banyak banget yang ikut gitu, yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan dari tahun ke tahunnya tuh kuota ini tuh selalu penuh gitu. Bahkan banyak banget sekolah yang sudah mendaftar, udah masuk ke waiting list gitu. Karena udah penuh gitu, udah ada waiting terisi. list ya? Iya, udah terisi 40. Jadi
ya mau gak mau nggak jadi ikut Nggak gitu jadi. karena udah penuh Iya, gitu iya, iya. kuotanya. Itu yang 40 itu futsalnya saja kah atau dengan volinya? Ya itu futsal sama voli. 40-40. 40-40 Oke, itu tiap tahun dilakukan. tiap tahun. Wah, mantap. Alhamdulillah. Itu dari mana saja tuh yang kemarin tuh? Yang kemarin Pesertanya. Oh, Pesertanya. yang se-Jawa Barat. Ah, yang se-Jawa Barat. Pasti kan dari seluruh Jawa Barat Oh ya? iya, banyak banget dari daerah Dari luar yang di kota, luar ya, yang di luar Sumedang itu banyak banget. Bahkan ada yang sampai menginap gitu di kampus ya, karena jauh gitu. Dan futsal sama voli ini tuh kan dilaksanakannya enggak cuma 1 hari 2 hari gitu ya, tapi sangat ya lumayan lah gitu ya, beberapa hari. Bahkan voli itu bisa 1 minggu lah gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Banyak banget yang dari luar Sumedang itu ya bisa berpartisipasi gitu dalam kegiatan ini. Nah, kira-kira nih menurut Fiona sendiri, apa sih yang menjadi magnet USC ini menjadi diminati oleh kalangan pelajar di Jawa Barat ini khususnya? Karena kan ruang lingkupnya Jawa Barat, mungkin nanti juga akan nasional. Amin, bisa ya. Nah, kira-kira kenapa sih jadi magnet gitu, pengen nih ikutan di USC ini? Nah, kira-kira apa yang membuat mereka tertarik? Mungkin karena olahraga ya, olahraga ya semakin kesini tuh semakin diminati gitu olahraga ini. Nah, terutama dalam cabang olahraga bola voli dan futsal, yang dimana ya bukan hanya USC saja ya gitu ya. Dari segi yang dari bawah bahkan sampai yang atas, yang nasional, internasional gitu kan banyak diminati. Nah, terutama yang di sini juga yang USC gitu. Banyak banget sih yang bilang, bahkan sampai yang di luar sekolah tuh sudah menanyakan gitu, Pak, apa nih USC gitu. Karena itu salah satunya mereka tuh udah berminat sama olahraga gitu. Udah menggeluti olahraga tersebut gitu. Sampai waiting list banyak ya? Iya, banyak banget sih, Pak. Berarti nanti kalau misalkan itu pendaftarannya setiap bulan apakah? Emang itu setiap Februari? Buat pelaksanaan itu ya bisa Februari gitu ya Pak, dilaksanakan sama Hima PJKR-nya bulan Februari. Dan buat pendaftarannya tuh biasanya hamin 1 bulan atau 2 bulanan gitu. Jadi kudu cepet-cepet. Ya kayak gitu. Kalau nggak mau waiting list gitu ya. Waiting list ya harus cepet-cepet ya. Iya. Nah gini, di PJKR ini apa yang Fiona dapatkan gitu, yang kira-kira berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain? Kalau jurusan itu seperti apa? Yang saya dapatkan dari PJKR ini ya? Iya. Apakah dari bakatnya nanti lebih tersalurkan kah atau seperti apa? Mungkin dari masuk ke PJKR ini ya lebih ke bisa bakat saya sendiri bisa lebih disalurkan karena kan udah masuk nih ke PJKR dan tentunya di Unsap ini tuh udah banyak banget fasilitasnya itu cukup memadai gitu. Yang dimana misalkan banyak banget nih atlet-atlet bisa masuk ke PJKR Unsap gitu, dimana bakat-bakat mereka tuh bakal terasa ya kayak gitu Pak. Dan katanya juga bukan hanya di lingkungan kampus juga, Fiona juga mulai di luar juga ya ketika ada event-event. Ya. Nah itu maksudnya event yang seperti apa nih? Ya beberapa kegiatan gitu ya, saya juga mengikuti di event-event olahraga. Ya contohnya seperti di karate gitu Pak. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang dimana saya bisa berpartisipasi langsung gitu ya di kegiatan karate tersebut, bisa menjadi panitia gitu Pak. Oke. Jadi tahu juga ya tentang bagaimana penyelenggaraan. Itu juga mungkin berbekal dari kegiatan yang ada di kampus juga mungkin ya. Ya alhamdulillah. Nah selain USC nih, ada lagi nggak di Hima PJKR yang suka dilakuin atau dilakukan? Iya, ini salah satu program kerja dari Hima PJKR, yaitu tes fisik Pak. Jadi tes fisik ini tuh dilaksanakannya sebelum mahasiswa baru masuk. Oh ada tes fisiknya? Ya ada tes fisiknya karena kan PJKR nih harus dites dulu ya. Nah jadi gini, satu langkah lebih maju menurut saya ya. Karena mungkin dari yang lainnya belum pada mulai kuliah kayak gitu. Tapi di PJKR ini sebelum memasuki kuliah, nah udah dites fisik terlebih dahulu gitu sama Hima PJKR-nya. Oh Himanya? Ya sama Hima. Tes fisiknya apa? Tes fisiknya ya seperti misalkan lari kayak gitu. Lalu push up, sit up, kekuatan, ketahanan itu menjadi tes fisik gitu ya. Dan tes fisik ini tuh menjadi awal bagi mahasiswa baru
buat nanti bekal kuliah di PJKR ini ya. gitu. Iya betul, karena kan harus butuh energi yang lebih ya, terutama betul. dari fisiknya seperti itu. Nah, di PJKR ini khususnya di FKIP Unsap ya Sumedang, ada beasiswa nggak? Oh tentu gitu ya Pak, di PJKR Unsap ini tersedia beasiswa gitu. Kebetulan saya juga alhamdulillah gitu ya dapat beasiswa KIP gitu. Berarti ya? KIP ya. Jadi mungkin buat mahasiswa baru gitu ya yang membutuhkan beasiswa, bisa sih menurut saya mending daftar aja gitu ke Universitas 11 April. Ya. Lumayan ya. Iya. Oke nih, latar belakang nih dari Fiona masuk ke PJKR khususnya ke olahraga, selain suka karate yang tadi atau olahraga yang lainnya, motivasi lebihnya lagi mungkin kenapa masuk ke PJKR? Apakah ingin menjadi guru kah, atau nanti ingin membuat pelatihan kah di luar tentang olahraga, atau seperti apa? Dari dulu sih cita-cita saya ingin jadi guru ya Pak. Oh, jadi guru. Nah ya kebetulan juga gitu, semakin kesini tuh lebih terarah lah gitu ya. Apalagi waktu SMA lah udah mulai terbuka gitu, ini kalau mau jadi guru kira-kira guru apa ya gitu kan. Nah kebetulan dari situ suka olahraga gitu, terus dipikirin lagi kayak wah kayaknya bisa gitu daftar ke PJKR. Ya nantinya insya Allah mungkin ya bisa jadi guru PJKR kayak gitu Pak. Guru olahraga ya? Ya guru olahraga. Amin. Fiona ini keseharian di rumah seperti apa sih, di luar gitu, di luar lingkungan kampus? Di luar lingkungan kampus, di rumah ya? Apakah selebgram? Enggak sih, biasa aja Pak. Mungkin kalau di luar kampus kayak ngerjain tugas Pak. Ngerjain tugas ya? Mahasiswa tulen ya. Mungkin olahraga juga gitu ya, sekali ya olahraga. Suka olahraga apa ketika di rumah? Volley atau apa? Paling lari kayak gitu Pak. Lari? Ya. Lari, renang. Karena kan ya sebenarnya gini ya Pak. Nah sebelum masuk ke PJKR ini kan ada beberapa mata kuliah praktek olahraga yang saya gak bisa gitu. Contohnya ini renang. Yang dimana kan otomatis kalau misalkan kita masuk ke PJKR harus bisa gitu nih. Kalau mau lulus harus bisa gitu. Nah di situ otomatis saya menjadi dapat motivasi diri sendiri gitu. Ini harus bisa. Jadi dari situ apapun gitu praktek olahraganya saya bakal berusaha. Dan itu sih bukan hanya ditanamkan oleh saya tapi sama teman-teman semua PJKR. Teman-teman juga saling support gitu. Saling support yang dimana misalkan ada salah satu mata kuliah praktek yang kurang bisa lah gitu ya, diajarin gitu sama temen di luar mata kuliah, di luar perkuliahan gitu Pak. Jadi kita sering gitu bareng-bareng sama teman-teman yang lain buat ya kan karena PJKR praktek jadi olahraga lah gitu ya di luar juga sambil olahraga sambil belajar gitu buat mata kuliah tersebut agar lulus gitu. Agar bisa. Ya, nah, melihat teman-teman yang lain nih, dari teman-teman Fiona, ada nggak yang dari mereka juara apakah, apakah di bela diri atau di apa gitu? Ada sih Pak. Kalau dari angkatan saya mungkin ada beberapa yang menjadi atlet voli, atlet renang juga gitu. Bukan di angkatan saya juga gitu. Tentunya atau masuk ke Porda gitu. Ya kayak gitu banyak banget Pak. Ada yang masuk ke Porda. Ya karate juga ada. Apalagi alumni-alumninya gitu. Ada yang atlet voli yang yang panahan juga ya. Ya yang panahan ada. Sebenarnya dari jebolan PJKR Unsap ini tuh udah banyak banget yang menjadi atlet-atlet kayak gitu. Yang berprestasi tentunya yang berprestasi ya. Oke. Nah, kalau suasana belajar di kampus seperti apa nih? Apakah enak atau seperti apa gitu? Tegangkah atau enggak gitu? Kalau menurut saya ya suasana belajar di kampus ini enggak sih gak tegang, cukup ya. Menyenangkan gitulah. Apalagi PJKR ini tuh kan sering banget praktek Pak. Nah, jadi sebenarnya dari dulu juga anak ketika saya sekolah ya resep kalau olahraga. Ya, suka banget gitu. Apalagi kan udah yang udah masuk PJKR gitu, pasti sangat menanti praktek gitu ya. Iya praktek gitu. Jadi ya cukup menyenangkan gitu ya. Ada beberapa materi gitu yang dimana kan kalau materi itu dilaksanakannya di kelas ya, dan ya cukup nyaman gitu Pak. Kalau misalkan praktek sih tentu di luar kelas gitu, entah itu di lapangan atau di gor gitu. Dan mungkin suasananya itu kalau praktek ya nggak cukup menegangkan sih, karena kalau praktek kan kita dapat lebih
mengekspresikan dirinya tuh keluar gitu. Lebih happy justru ya. Ya, lebih happy gitu kalau olahraga. Tadi kan disebutin nih ada GOR, ada aula. Nah, terkait dengan fasilitas nih, fasilitas penunjang dari praktek atau olahraga. Nah, di kampus itu ada apa saja sih? Untuk fasilitas di kampus ya, menurut saya cukup memadai gitu. Seperti tadi ada GOR, tentunya GOR ini bisa dipakai buat badminton misalnya, voli, lalu ada basket juga ya? basket juga ya bisa. Lumayan gitu ya Pak. Lalu ada juga lapangan gitu, lapangan. Ada juga tempat nge-gym, fitness. Gym ada ya. Di kampus nih bersama teman-teman bagaimana kesolidannya, kebersamaannya? Oh ya, tentunya ya Pak, di PJKR ini menurut saya pribadi dan banyak banget lah gitu yang sudah merasakan di PJKR ini, kebersamaan, kekeluargaannya itu lebih terasa gitu. Nah, yang dimana di PJKR ini punya semboyan Saraksa, Sariksa, Keur Sararea. Saraksa, Sariksa, Keur Sararea. Itu artinya? Jadi susah, senang bebarengan gitu Pak. Susah, senang bebarengan. Ya, kayak gitu. Jadi nah mungkin kompaknya ya kompak gitu. Yang dimana mulai ditanamkan semboyan ini tuh ketika mungkin mahasiswa baru nanti masuk saat tes fisik. Oh, sudah mulai dari situ juga ditanamkan? Dari situ juga sudah kita tanamkan gitu Pak. Mungkin nanti akan kita jelaskan ya tentang kebersamaannya bagaimana di PJKR ini. Dan dapat saya rasakan juga gitu ketika awal masuk PJKR ini tuh emang benar ternyata semboyan ini tuh benar-benar sudah tertanam lah gitu ya di hati para mahasiswa PJKR gitu. Dari awal masuk kuliah sampai lulus pun juga gitu, ini bakalan tetap kepake gitu. Karena kebersamaan sama kekeluargaannya mahasiswa PJKR tuh ya benar-benar erat gitu Pak, satu sama lainnya gitu. Seperti yang tadi kalau misalkan belum bisa apa nanti dibantu agar bisa gitu ya. Betul Pak. Kalau sengaja les kan lumayan ya. Ya lumayan. Jadi mending juga diajarin sama teman-teman. Jadi sama temen gitu. Oke. Jadi ngerti lah kenapa ada semboyan Sarasa, Sariksa, Keur Sararea. Jadi susah senang, bisa belum bisa nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Betul, Pak. Di PJKR kayak gitu. Mantap. Oke, gini kan tadi disebutkan Teh Fiona ini suka lari kan ya. Itu siang hari kah, sore hari kah, dan manfaat dari lari itu untuk kita itu apa sih? Biasanya sih saya melakukan lari itu pada sore gitu, sore hari. Nah, manfaat lari ini bisa menjadi daya tahan tubuh kita gitu. Lalu juga bisa memperkuat otot, tulang gitu Pak. Lebih sehat lah gitu. Lebih sehat. Nah, ada tips nggak agar kita hidup sehat? Apakah satu minggu itu harus satu hari ada yang olahraga 30 menit atau seperti apa bagus? Untuk hidup sehat ya, pokoknya jangan di skip buat olahraga dalam satu minggu itu gitu ya. Bisa aja satu hari itu 10 menit juga bisa. 10 menit bisa. 10 menit juga bisa, misalkan lari di tempat gitu, atau yoga kayak gitu kan nggak ribet lah gitu ya, nggak perlu keluar atau apa. Jadi sebenarnya hidup sehat itu nggak ribet, gak mahal gitu. Kalau kitanya mau gitu. Nah itu yang maunya. Iya, yang maunya mungkin agak susah. Kalau untuk saya gitu ya, untuk saya. Itu kalau jalan kaki saja bisa. Jalan kaki juga bisa. Misalkan ya mungkin ada beberapa orang yang sangat sibuk gitu Pak, sehingga susah banget buat ngeluangin waktunya buat olahraga gitu. Nah menurut saya sih bisa aja gitu ngeluangin waktu. Kalau misalkan sehari aja gak bisa, ya usahainlah gitu satu minggu ini tuh 2 kali atau 3 hari gitu kan. Bisa dengan jalan santai kayak gitu juga bisa sebenarnya. Sekarang juga ini lagi jadi trending di Sumedang ya, ada lari-lari juga kan? Iya, ada. Di alun-alun gitu kan, yang digagas oleh Polres Sumedang ya, Polres Sumedang. Nah untuk Fiona sendiri, tips untuk, kan tadi dari olahraga nih ya, nah dari makanan gitu ngaruh nggak? Ngaruh sih. Gaya hidup makanan gaya misalkan. Hidup sehat kita ya mungkin sangat ngaruh gitu buat pola hidup kita agar sehat tuh ya. Selain olahraga itu dari segi makanannya harus dijaga gitu kan. Yang dimana kalau misalkan kita mau sehat, olahraga udah nih, tapi makanan kita gak dijaga, ya percuma aja gitu ya. Jadi harus seimbang gitu antara olahraga sama makanan gitu, makanan keseharian kita. Mungkin bisa makan makanan yang bergizi, yang sehat lah gitu ya buat tubuh kita gitu.
jangan makan yang sembarangan gitu. Karena kalau misalkan makanannya nggak dijaga, otomatis daya tahan tubuh kita gitu bakal menurun gitu ya, daya imunnya. Apalagi kalau nggak olahraga gitu. Udahlah gitu ya. Udahlah. Ripuh ya. Ripuh. Oke, Teh Fiona, terima kasih. Mungkin ini ajakan mungkin terakhir, kan sekarang udah mulai PMB ya. Ajakan untuk teman-teman di rumah bagi yang akan melanjutkan dan masuk ke PJKR, kenapa? Alasannya agar teman-teman masuk ke PJKR, silahkan. Buat teman-teman semua ya, saya tunggu nih buat kalian daftar di PJKR Universitas 11 April ini, karena di PJKR ini tentunya menyenangkan gitu, dan fasilitasnya cukup memadai, yang dimana bakat-bakat kalian itu tuh akan semakin terarah gitu, karena fasilitasnya lengkap dan pembelajaran pun menyenangkan gitu, cukup nyaman gitu ya. Jadi saya tunggu mungkin buat yang mau daftar di PJKR FKIP Universitas 11 April ini. Ditunggu untuk cek fisik. Iya. Karena nanti kan dites fisik ya, tes fisik ya buat tes fisiknya. Tes fisiknya. Nanti ketemu sama Teh Fiona ya. Oke, Teh Fiona, hatur nuhun atas informasinya, dari penjelasannya sudah sangat jelas. Nah, itu merupakan bukti ketika masuk ke PJKR secara pengetahuan, secara raga semuanya memadai atau terpenuhi dengan baik seperti itu. Sukses untuk Teh Fiona dan segala kesibukannya di kampus. Salam unpam untuk Pak Cecep Supriyadi. Oke, pemirsa Par TV, itu saja podcastan kita kali ini dengan tema olahraga. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, silahkan masuk ke PJKR FKIP Universitas 11 April Sumedang. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.